Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Novi dengan nomor NIM 2101003 dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Bisnis Mayasari Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ekonomi makro syariah dengan dosen pengampu Bapak Pupun Saepul Rohman, SEI MESY ASPM. Saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian tertutup dan terbuka. Langsung saja ke slide pertama. Pengertian ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup yaitu arus perekonomian yang tidak melibatkan luar negeri sehingga tidak mengenal ekspor dan impor. Menurut Rekso Prayitno, ekonomi tertutup ialah suatu sistem ekonomi yang tidak mengenal hubungan dengan negara lain. Pelaku ekonomi hanya dua, yaitu konsumen dan produsen. Segala kegiatan ekonomi hanya memanfaatkan faktor produksi yang ada. Ekonomi tertutup hanya menganggap peran rumah tangga, konsumen, dan produsen. Selanjutnya, jenis perekonomian tertutup yaitu ada dua, perekonomian dua sektor dan tiga sektor. Perekonomian dua sektor, jenis ini biasa disebut dengan sistem ekonomi sederhana. Hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Kegiatan ekonomi dapat dikendalikan langsung oleh kedua sektor tersebut. Ekonomi tertutup yang mempertimbangkan dua sektor tersebut, maka secara matematis dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah S dan S sama dengan I. Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan, dan I sama dengan investasi. Berdasarkan persamaan tersebut, besaran pendapatan menentukan besarnya konsumsi dan tabungan. Ketika pendapatan meningkat, maka besarnya konsumsi dan pendapatan juga mengalami peningkatan. Selanjutnya, jenis perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri atas tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Hubungan rumah tangga produksi dengan pemerintah berupa hubungan untuk membayar pajak atas usaha yang dijalankan dan memenuhi segala birokrasi yang ada. Hubungan rumah tangga konsumsi dengan pemerintah adalah hubungan dalam hal membayar kewajiban atas faktor produksi dan pendapatan. Kewajiban tersebut bisa berupa pajak langsung ataupun tidak langsung. Ekonomi tiga sektor ini juga dapat digambarkan secara matematis, di mana pendapatan nasional mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, tabungan, dan kebijakan pemerintah. Persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan pendapatan, I sama dengan investasi, dan G government atau pemerintah. Ketika pendapatan nasional meningkat, maka konsumsi, investasi, pemeran pemerintah juga meningkat. Peningkatan pendapatan nasional bisa saja dapat dilihat dari investasi dan konsumsi atau pemerintah yang terlalu mendominasi hal tersebut, tergantung penerapan di setiap negara. Yang selanjutnya, keuntungan perekonomian tertutup. 1. Ekonomi yang lebih mandiri. Perekonomian domestik memenuhi semua kebutuhan dari sumber daya dalam negeri. Kedua, menghindari risiko nilai tukar dan guncangan ekonomi global. Resesi atau krisis keuangan menyebar melalui perdagangan internasional dan arus modal. Jadi, karena keduanya tidak ada, perekonomian tertutup tidak memiliki eksposur terhadap risiko ini. Risiko nilai tukar tidak berlaku karena tidak ada transaksi dengan sektor eksternal. Yang ketiga, tidak ada tekanan dari produk impor. Produsen dalam negeri tidak menghadapi persaingan dari produk luar negeri yang lebih murah. Kerugian perekonomian tertutup. 1. Pertumbuhan terbatas. Kurangnya sumber daya dalam negeri, faktor produksi dan modal keuangan membatasi perkembangan ekonomi. Yang kedua, variasi produk lebih sedikit. Pasokan barang hanya dari luar negeri. Yang ketiga, dikecualikan dari hubungan internasional. Yang selanjutnya, pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah
perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Open economy atau ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. 1. Sektor bisnis, 2. Sektor rumah tangga, 3. Sektor pemerintah, dan 4. Sektor luar negeri. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan internasional. 1. Perbedaan dalam faktor produksi. 2. Motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. 3. Perbedaan dalam tingkat kelangkaan. 4. Perbedaan komparatif dari harga barang. 5. Perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Aliran 1, pendapatan faktor-faktor produksi. Aliran kedua, pajak perusahaan. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Aliran ketiga, pajak individu, rumah tangga membayar ke pemerintah. Lalu aliran keempat, perbelanjaan rumah tangga dari sektor rumah tangga ke perusahaan. Lalu aliran yang kelima, impor dari rumah tangga ke luar negeri. Selanjutnya aliran keenam, tabungan dari rumah tangga menabung ke institusi keuangan. Aliran ketujuh, terjadi pinjaman. Lalu aliran kedelapan, investasi dari si penanam modal ke perusahaan. Aliran ke-9, pengeluaran pemerintah kepada perusahaan. Aliran ke-10, ekspor dari luar negeri ke perusahaan. Keseimbangan perekonomian tertutup akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan perbelanjaan agregat. Dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau CDN. 2. Investasi perusahaan atau I, untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. 3. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau G. 4. Ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau X. 5. Barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Pengeluaran agregat dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. Yang selanjutnya, perbedaan ekonomi terbuka dan tertutup. 1. Kebijakan ekonomi. Ekonomi terbuka memberikan kesempatan pada individu ataupun perusahaan untuk berkembang dan memperluas jaringan serta pasar. Sedangkan ekonomi tertutup mencegah terjadinya hal tersebut. Yang kedua, partisipasi dalam pasar modal. Ekonomi terbuka memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk membeli saham atau investasi sebuah perusahaan yang berada di luar negeri. Sedangkan ekonomi tertutup, individu dan perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di luar perbatasan negaranya.